Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahliana dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Mula Warman. Kali ini saya akan membahas mengenai syariah consumer behavior, menentukan kebutuhan dan keinginan dalam berbelanja. Saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia sejak tanggal 2 Maret 2020. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan akibat pandemi ini. Salah satunya pada aspek perekonomian. Sejak diterbitkannya peraturan mengenai PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, ada beberapa mata pencaharian masyarakat yang ikut terdampak. Hal ini berdampak pula pada penghasilan keluarga yang berkurang. Berkurangnya penghasilan di masa pandemi mengharuskan kita untuk cermat membedakan yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan saat kita ingin berbelanja. Apa sih bedanya kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan merupakan sesuatu yang harus dimiliki demi menunjang aktivitas keseharian kita. Dalam Islam, kebutuhan juga disebut dengan maslahah. Kemaslahatan tercapai bila terpenuhinya beberapa kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan daruriyah atau kebutuhan primer. Yang kedua ada kebutuhan hajiyah atau kebutuhan sekunder. Dan yang terakhir ada kebutuhan tahsiniyat atau kebutuhan tersier. Untuk kebutuhan daruriyah atau primer dibagi lagi menjadi 5 bagian. Pertama, ad-din atau agama. Contohnya seperti kebutuhan untuk menunjang ibadah. Yang kedua ada an-nafas atau memelihara jiwa. Contohnya seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kesehatan. Yang ketiga, al-akal atau memelihara akal. Contohnya seperti kebutuhan akan pendidikan. Keempat, an-nasal atau memelihara keturunan. Contohnya seperti pernikahan. Dan yang terakhir, al-mal atau memelihara harta benda, contohnya seperti sesuatu yang digunakan untuk menyimpan harta. Sedangkan keinginan merupakan sesuatu yang tidak memiliki keharusan untuk segera dipenuhi. Dengan kata lain, sesuatu yang tidak mendesak serta bisa dilakukan di lain waktu. Konsep Islam dalam mengatur kebutuhan dan keinginan manusia. Pertama, jangan berlebihan. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-67 yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Kedua, tidak untuk hidup bermewah-mewahan. Dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-64 yang artinya, hingga apabila kami timpakan azab kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, dengan serta-merta mereka masih memekik minta tolong. Ketiga, menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran ini harus benar-benar diperhitungkan demi mempersiapkan masa yang akan datang. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi keuangannya. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan dari seorang konsumen senantiasa didasarkan pada perbandingan antara berbagai preferensi, peluang, dan manfaat, serta mudaratnya. Pada intinya, kebutuhan itu merupakan sesuatu yang terbatas, dan keinginan tidak memiliki batasan. Jika manusia lebih mengedepankan keinginannya, maka tingkat kepuasan yang ada dalam dirinya juga akan meningkat, seiring dengan keinginan yang tidak terkendali. Keinginan untuk mengumpulkan kekayaan itu boleh dan diharuskan. Namun, apabila keinginan ini tidak terkontrol, maka yang terjadi adalah keserakahan. Jadi, di masa pandemi seperti ini, kita harus cermat membedakan antara sesuatu yang sangat penting dan sesuatu yang bisa kita beli di lain waktu, untuk meminimalisir pengeluaran keluarga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.